Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk melakukan salah satu aktivitas keseharian kita, di mana mengikuti proses perkuliahan daring pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan, di mana pokok pembahasan kita pada hari ini adalah pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik dalam pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidik akan berfungsi dengan baik jika terwujudnya pendidik dan peserta didik yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik tidak akan bisa terlepas dari perjuangan, bimbingan, dan tuntunan dari para pendidik, begitupun sebaliknya. Para pendidik tidak akan bisa kita bahasakan sebagai berhasil jika tidak mampu membimbing, membina, dan mengajarkan peserta didik dengan baik dan profesional. Maka dari itu, dalam proses pendidikan kita ini, pendidikan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Itu akan terlihat dari kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik. Dalam proses pendidikan sebagai interaksi sosial, proses pendidikan ini terjadi dengan melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Untuk saling berinteraksi baik dengan lingkungannya, baik dengan fisik maupun sosialnya. Maka pendidikan bisa kita bahasakan sebagai suatu proses interaksi sosial. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohani. Peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan dari orang lain yang lebih dewasa, yakni dalam hal ini adalah pendidik. Interaksi edukatif ini terjadi sebagai hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan, yakni dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Pendidikan dalam hal ini kita bagi menjadi dua, dalam artian bahwa pendidik dalam lingkungan keluarga, kemudian pendidik dalam lingkungan lembaga pendidikan. Pendidik dalam lingkungan keluarga, yang dimaksud dalam pendidik dalam lingkungan keluarga, kita bisa lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pendidik dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yakni bahwa pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus dimiliki pendidik dalam keluarga yakni bisa kita bahasakan bahwa orang yang bersifat pendidik dalam keluarga itu sebagai orang yang lebih dewasa atau berwibawa. Kemudian dalam proses pendidikan kita, proses pendidikan dalam lingkungan keluarga itu bersifat informal, artinya bahwa berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan sebagainya. Ada beberapa materi ataupun cakupan yang sering kita dapatkan dalam pendidikan keluarga kita. Yang pertama adalah
pendidikan budi pekerti. Kemudian pendidikan sosial itu kita dapatkan dalam lingkungan keluarga. Kemudian pendidikan keterampilan. Pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga pendidikan formal, yakni guru, dosen, dan konselor merupakan pendidik karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga pendidikan ini. Jadi, pendidik dalam pendidikan formal bisa kita bahasakan bahwa itu ada guru, dosen, dan konselor. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita ingin menjadi seorang pendidik dalam pendidikan formal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, baik dari segi kualifikasi akademik, kompetensi, dan kemampuan sertifikat yang kita miliki atau bisa kita bahasakan sebagai sertifikasi. Profesionalisme pendidik pada lembaga pendidikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah pendidik pada lembaga pendidikan formal. Yang pertama adalah kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yang dimaksud di sini adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Atau kualifikasi akademik ini adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar, administrasi pendidikan, dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi dapat kita artikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sertifikasi atau bisa kita bahasakan sebagai sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesionalisme guru. Guru yang profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya adalah kita melihat kompetensi-kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam lembaga pendidikan formal. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yakni kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, baik dalam perancangan, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni kompetensi kepribadian, di mana kemampuan ini, kompetensi ini berupa kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang guru yang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal, yakni kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat di sekitar sekolah. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan
penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Yang pertama terkait masalah kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah atau ini sudah lama, ini kita bisa ganti dengan SMA, wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma D4. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang guru atau pendidik pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, kita itu harus memiliki kualifikasi akademik minimal kita adalah seorang sarjana S1. Jadi ketika kita memiliki ijazah D3, kemudian mau mengajar di SMA itu tidak bisa sesuai dengan standar dari kualifikasi pendidikan. Kemudian yang kedua, bahwa pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal Magister S2. Jadi ketika kita ingin mengajar di suatu kampus, dalam hal ini pendidikan strata 1, minimal ijazah yang kita miliki itu adalah magister. Dalam artian bahwa ketika kita ingin mengajar pada suatu lembaga pendidikan, kita harus memiliki jenjang pendidikan berada satu tingkat di atasnya. Tidak boleh ketika pendidikan yang ingin kita tempati mengajar harus masih berada di bawahnya. Semisal kita masih S1, kemudian mau mengajar di kampus yang istilahnya jenjang pendidikannya S1 itu tidak bisa, minimal harus S2. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin mengajar pada program pasca sarjana apalagi magister, kualifikasi pendidikan kita minimal adalah doktor. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dalam hal ini yakni bahwa seorang guru harus memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, cakupan dari kompetensi pedagogik yakni bagaimana seorang guru memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik serta kebutuhan belajar dan konteks kebinekaan budaya. Jadi kita juga harus memandang tidak serta-merta bahwa kita mengajarnya di kelas tanpa mempedulikan bagaimana kondisi budaya di sekitar kita, bagaimana latar belakang keluarga dari peserta didik, dan bagaimana kebutuhan belajar dari peserta didik kita. Yang ketiga adalah seorang guru yang bisa dikatakan sebagai guru yang profesional dengan memiliki kemampuan ataupun potensi ataupun kompetensi pedagogik. Seorang guru harus memahami gaya dan kesulitan belajar pada peserta didik. Yang keempat, seorang guru menjadi fasilitator dalam proses pengembangan potensi dari peserta didik. Selanjutnya adalah masih lanjutan dari kompetensi pedagogik, yakni seorang guru atau pendidik itu menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya adalah seorang guru dalam kaitannya kompetensi pedagogik, seorang guru dalam proses pembelajaran harus mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi seorang guru harus lebih diarahkan kepada proses interaksi antara guru dan peserta didik. Itu kita sebagai seorang pendidik
harus bersikap aktif dalam proses pembelajaran. Begitupun juga peserta didik, kita harus bisa saling melengkapi dalam proses pendidikan. Kita sama-sama aktif, bukan cuma guru yang aktif, tapi peserta didik juga kita ajak untuk belajar aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, yakni seorang pendidik harus merancang pembelajaran yang mendidik. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik, serta mengevaluasi dari hasil proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dalam hal ini, seorang guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih dewasa, di mana anggapan kita bahwa orang yang lebih dewasa adalah orang yang lebih mantap, lebih arif bijaksana dalam melakukan proses pendidikan. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga adalah mengevaluasi kinerja sendiri. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, tidak serta-merta ketika kita sudah selesai, proses evaluasi kepada diri kita sendiri itu tidak kita lakukan. Proses evaluasi terhadap kinerja kita ini dibutuhkan supaya ada perubahan yang terjadi ketika kita melakukan proses pembelajaran. Oh, ternyata ada yang kurang dari proses ini. Kemudian itulah yang kita lengkapi. Itulah fungsi dari bagaimana kita mengevaluasi kinerja kita sendiri. Kemudian mengembangkan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni bagaimana seorang guru atau seorang pendidik itu mampu berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua adalah berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga adalah berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Kemudian, bagaimana seorang guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses mengembangkan proses pendidikan kita. Kita masuk kepada pembahasan kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional ini seorang pendidik harus menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah menguasai struktur materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga adalah menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat adalah mengorganisasikan materi dalam bidang studi. Kemudian adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Sekarang kita lanjut kepada pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Yang pertama tadi pendidik dalam lingkup keluarga, kemudian pendidik dalam artian pendidik dalam lingkungan formal, kemudian kita masuk kepada pendidik pada lembaga non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga negara yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah, pengganti, ataupun pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, di mana termaktub dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan non-formal
tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada pendidikan formal tidak seketat dengan syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni terkait dengan peserta didik. Hakikat dari peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi pendidik tergantung dari jenis lembaga satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan itu. Karakteristik dari peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik. Yang pertama adalah peserta didik memiliki berbagai potensi. Jadi, karakteristik peserta didik ini bisa menjadi acuan bagi pendidik bagaimana memahami peserta didiknya. Yang kedua, bahwa peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang. Yang ketiga adalah peserta didik yang satu pasti memiliki perbedaan dengan peserta didik yang lainnya. Artian bahwa tidak adanya keseragaman antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang keempat adalah peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Selanjutnya, masih lanjutan dari karakteristik dari peserta didik, bahwa peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa peserta didik kita itu bukan sesuatu hal yang pasif. Mereka adalah orang-orang yang ingin belajar, yang dilengkapi dengan potensi-potensi yang kreatif. Maka dari itu seorang pendidik harus memahami itu, menciptakan suatu metode ataupun suatu hal yang bisa menarik minat peserta didik kita untuk aktif di dalam proses pembelajaran kita. Selanjutnya, karakteristik dari peserta didik selanjutnya adalah bahwa peserta didik memiliki berbagai macam kebutuhan. Jadi inilah hal-hal yang perlu dipahami oleh seorang pendidik terkait dengan karakteristik bagaimana sifat dasar dari peserta didik, sehingga pada saat proses pembelajaran seorang pendidik itu bisa memunculkan ide-ide yang kreatif yang bisa menarik minat peserta didik supaya lebih aktif, lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Saya kira cukup sekian pembahasan kita pada hari ini terkait dengan masalah pendidik dan peserta didik. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa la itiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.